Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji syukur dengan berkat yang limpah yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing, sehingga kita dapat bersama-sama lagi di dalam renungan harian kita pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa bagi mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu, berterima kasih karena pimpinan, penjagaan yang telah Tuhan berikan, sehingga kami berada dalam keadaan yang baik dan juga kami dapat mendengar mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan akal pikiran kami agar kami mengerti satu persatu yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat, saudara-saudara yang terkasih, judul renungan kita adalah mengatasi halangan. Dan ayat renungan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ramai pengulas telah melihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sebagai ringkasan pekerjaan jemaah awal yang sentiasa berkembang dalam buku Kisah Para Rasul. Para murid yang akan memulahkan pekerjaan mereka pada hari Pentakosta di Yerusalem akan meluaskan usaha pekerjaan mereka ke Yudea dalam beberapa bab awal buku tersebut. Kita boleh lihat dan kita dapat pelajari itu dalam kitab Kisah Para Rasul. Setelah pembunuhan Stefanus dalam Kisah Rasul 7, para murid akan dipaksa keluar dari Yerusalem dan akan pergi ke Samaria, yang terletak hanya bersebelahan dengan Yudea, di mana mereka telah bekerja setelah Saulus bertobat. Dan Kisah Rasul 9, Injil akan pergi ke hujung dunia seperti yang digariskan dalam bab-bab Kisah Rasul yang seterusnya. Sungguh pun terdapat sempadan geografi yang jelas yang telah diseberangi dalam cerita Kisah Para Rasul, tetapi terdapat juga halangan lain yang ditemui. Dan saudara-saudara, mereka menemui halangan dan harus diatasi tersebut. Berbanding dengan Yerusalem dan Yudea yang terdiri daripada orang-orang Yahudi semuanya, orang-orang Samaria adalah separuh Yahudi dan separuh bukan Yahudi. Segala kuasa dan pujukan daripada Roh Kudus diperlukan bagi para murid untuk mengatasi perasaan prasangka pribadi mereka terhadap orang-orang Samaria untuk membolehkan Injil diajar di sana. Firman Tuhan pada saat ini mengatakan, dalam cara yang sama, Roh Kudus adalah penting untuk membantu para murid pergi ke ujung bumi, di mana bangsa-bangsa asing sedang duduk dalam kegelapan dan keputusasaan. Mereka menghadapinya untuk keluar, dan cara mereka berbeza daripada kita adalah tidak mudah. Saudara-saudara, sebalik pun lebih mudah untuk tetap tinggal dalam lingkungan keluarga dan teman-teman yang rapat dan yang kita biasa daripada keluar kepada orang yang mempunyai sangat sedikit persamaan dengan kita. Di dalam pelayanan kita, saudara-saudara yang terkasih, ingin saya katakan, seringkali kita akan pergi mengabarkan firman Tuhan kepada orang di luar sana yang tidak kita kenal, dan juga membuatkan kita semakin tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Yang terjadi kepada para murid Yesus adalah mereka dihalau keluar ke tempat yang mereka tidak biasa, yang mereka tidak ketahui. Jadi sama seperti para murid memerlukan Roh Kudus dahulu untuk mengatasi halangan-halangan yang wujud dalam diri mereka dan dalam diri orang lain, kita memerlukan pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita dan dalam hati orang lain supaya Injil boleh diajarkan dan dipercayai oleh semua orang.
Saudara-saudara, pada waktu ini, pada saat ini, kita benar-benar harus mengatasi halangan yang ada dengan kita, bagaimana kita dapat melayani kepada orang di luar sana. Marilah pada saat ini kita benar-benar berdoa meminta Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita dan kita dapat mengabarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam renungan kita hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan di surga, kami berdoa pada saat ini. Kami bersyukur serta berterima kasih karena pimpinan Tuhan, penjagaan Tuhan, sehingga kami dapat mendengar firman dengan baik dan mengetahui bahwa memang ada banyak halangan-halangan yang terjadi saat kami mengabarkan firman Tuhan. Tetapi biarlah kami dapat mengatasi itu dengan pimpinan dan penjagaan daripada-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.